Ikrar, bagaimana tanggapan Anda? Ini satu menteri belum hadir, itu penyebabnya kemudian. Ini bisa menjadi catatan juga sebenarnya ya, Pak ya? Catatan dari yang di handphone saya, katanya 10 menit yang lalu baru keluar dari rumahnya Bu Mega. Ini jadi tanda tanya besar ya. Okay. Udah tahu ada acara yang sepenting ini, buat apa kemudian sampai mampir-mampir ke apa namanya itu Teguh Umar segala ya, dan harusnya Bu Megawati juga ngerti ya bahwa ini ada satu acara kenegaraan dan harus on dan time dinantikan jam 4 begitu ya Pak Ikrar? dan dinantikan oleh seluruh bangsa Indonesia. Kenapa kemudian gara-gara satu orang jadi tertunda? Menurut Anda kenapa kemudian? Saya nggak tahu kenapa, tapi yang jelas buat saya ini bisa menimbulkan satu apa ya, persepsi yang negatif ya terhadap pemerintahan yang baru ini. Baik, ke Mas Dhani lagi kemudian, Anda melihat dengan kondisi saat ini sambil menantikan kemudian nama pengumuman menteri, terus juga ada kabar bahwa baik, saya ada order kemudian harus kembali ke Istana Merdeka. Ini sepertinya nama-nama akan segera diumumkan. Sebelum kita melanjutkan perbincangan, iya, kita agak bingung sebenarnya ya, karena ini bingungnya sudah dari Jumat sebenarnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, karena kita menantikan hal-hal yang sangat penting kemudian untuk mendengarkan siapa pekerja atau teman-teman yang akan bekerja dengan Bapak Jokowi JK ke depannya. Ya, kita masih menantikan terus bagaimana kemudian persiapan di Istana Merdeka di sana, karena saya juga sambil menantikan order dari teman-teman di lapangan. Tapi saya ke Mas Dhani dulu, bagaimana Anda melihat situasi ini kemudian? Ya, itu catatan saya yang di awal tadi, penting sekali Jokowi menunjukkan dirinya itu sebagai sosok yang independen. Itu penting sekali. Di sini kemudian di sini jadi masalah sebenarnya ketika ada sindiran misalnya, oh Jokowi takut dengan Ibu Suri misalnya, oh Jokowi takut dengan ini, jadi masalah sebenarnya. Jadi catatan yang paling penting buat Jokowi adalah dia presiden sekarang. Orang yang paling berkuasa di Republik ini itu adalah Presiden Republik Indonesia yang namanya Joko Widodo. Maka dia harus berani tunjukkan itu. Karena kita bukan sekedar butuh kepemimpinan bersih ya, itu utama memang, tapi juga kita butuh pemimpin yang mampu menunjukkan ketegasannya, tegas, gitu ya? keberaniannya, itu penting sekali. Baik, berbicara tentang pemimpin yang tegas, dulu pada saat zaman Presiden SBY memerintah atau menjabat begitu, kita juga menantikan pemimpin yang jauh lebih tegas dari SBY, dan kita masyarakat memilih Jokowi. Pak Ikrar melihat Jokowi belum cukup kemudian untuk mewujudkan yang diinginkan masyarakat. Yang jelas dengan adanya penundaan pengumuman ini ya, khususnya ketika yang harusnya dilakukan di Tanjung Priok itu ya, itu kemudian menjadi tanda tanya besar ya. Ada apa nih kan? Kemudian apakah kemudian seorang Joko Widodo bisa ditekan ya? Apakah itu oleh pimpinan partai atau siapapun ya, untuk kemudian menunda pengumuman karena memang ada orang-orang yang kebetulan belum srek lah begitu kan. Kalau memang itu terkait dengan bahwa kementerian yang ada sebelumnya itu atau nama menteri ada sebelumnya itu terlalu neolib ya, kemudian kurang sosialis, itu fine ya. Tapi kalau kemudian kita lihat juga tidak terlalu berubah nama-nama yang terdahulu dengan yang sekarang, lalu kemudian apa masalahnya kan gitu kan. Jadi ini yang tadi saya katakan menimbulkan satu persepsi bahwa kok baru mengumumkan menteri aja ditunda-tunda seperti ini, bagaimana kemudian dia bisa bekerja secara independen ya. Jangan sampai yang disebut-sebut oleh Prabowo Subianto, masa Indonesia pengen punya presiden yang boneka ya, itu yang menjadi kenyataan. Ini menjadi tantangan buat saya ya. Ibu Nina, Anda kemudian merasakan hal yang sama begitu, bahwa penundaan ini kemudian bisa merepresentasikan bagaimana nanti Kementerian Jokowi JK dan tim mereka bekerja begitu? Iya, karena saya melihatnya sebetulnya yang diperlukan tuh tanggal dan jam yang tertentu gitu. Jadi kalau memang hari pertama dia katakan seminggu lagi tunggulah gitu, atau tanggalnya nanti hari Senin gitu, itu orang lebih tenang gitu kan. Tetapi karena tidak, ya kita bayangkan wartawan bergerombol ke sana ke sini begitu ya, lalu sekarang juga menunggu ditunda sejam. Saya pikir ya itu kalau dari sisi bisnis kan kita janji nggak boleh mundur-mundur gitu ya. Janji adalah janji gitu ya. Nah, tapi lagi-lagi saya pikir katakanlah ini kan
awal yang mungkin harus harus mulus juga ya, Iya. negosiasi berjalan smooth walaupun agak lama, tetapi sudah bersih kan dari KPK begitu kan, argumennya kan KPK sudah membersihkan. Nah, tapi itu bersih dari sisi keuangan ya. Iya. Nah, yang PPATK itu keuangan, yang dikhawatirkan nanti masuk yang bukan dari sisi keuangan, Iya. bisa ada HAM, bisa ada politik, bisa ada hukum gitu ya, yang kebersihannya yang hal yang lain lagi. Nah, Penggelembungan suara. nah, ini sudah disebutkan Mas Daniel begitu ya. Jadi saya mencoba untuk melihat, mari kita lihat dengan baik dulu, dan nanti kita bisa bayangkan ini kira-kira posisi ekonomi khususnya Kementerian Ekonomi kan dihadapkan kepada masalah persaingan ya. Besok ada masyarakat ekonomi ASEAN, besok daya saing kita melemah. Saya pikir itu yang harus kita lihat, menterinya menteri yang bersih dan kompeten. Oke, baik, kita akan lanjutkan perbincangan sambil menantikan juga jelang pengumuman Kabinet Jokowi JK. Pemirsa tetaplah bersama kami di Breaking News Berita 1 News Channel.